Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur diberikan kesehatan ya, kesempatan, keselamatan sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Ya, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus berdoa ya. Kita berdoa dulu. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa dipahami. Ya, untuk hari ini saya minta kesediaan Gaga Abimanyu untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ya, selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, Gaga silakan duduk. Ya. Oke, seperti biasa juga Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Ya, bagus. Baik. Untuk lebih jelasnya Bapak akan melakukan absen dulu ya, supaya kita tahu apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua di hari ini atau tidak ya. Ya, jadi tolong diperhatikan dulu Bapak absen. Adinda Waraya, Didit Ardani Wagola, Vitalia Nakul, Gaga Abimanyu, M. Kaisar Rahadet, Helmi DPN Bilahmar, Nurul Siwasiwan, Nur Fadila Sagala, Rizky Sahaka, Siti Fadila, Suratman S. Wibowo, Tika M. Badarudin. Ya, semuanya hadir ya? Ya, baik. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, yang Bapak harapkan di setiap pertemuan semuanya hadir seperti ini ya. Ya, semoga di pertemuan yang berikutnya juga kehadirannya kalau bisa ya seperti ini. Karena kedisiplinan juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak juga akan mengecek Anda punya kondisi kelas ini sudah rapi, bersih. Ya, semuanya saya lihat sudah bersih ya. Pakaian seragam Anda juga sudah bersih, rapi. Ya, rapi ya. Ya, kita juga harus menjaga kebersihan ya, kerapian supaya proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan nyaman ya. Oke, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, tahu rasa nasionalisme? Tahu rasa cinta kita kepada tanah air ya. Nah, di pagi ini Bapak minta kita sama-sama menyanyikan satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila ya. Oke, bisa berdiri kita nyanyikan sama-sama. Ya. Dengar hitungan dari Pak Guru ya. Pak Guru hitung 1 sampai 3 kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak semua, silakan duduk. Ya, jadi kita harus menanamkan rasa cinta kita atau rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita ya, pada tanah air kita. Baik,
Bapak akan menunjukkan indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong diperhatikan ya. Ini indikator dan tujuan yang akan kita capai hari ini. Semoga bisa tercapai ya indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini baik. Perhatikan ya, ini indikator pencapaian kompetensi kita ya untuk hari ini. Ini ada kurang lebih ada 6 IPK pada hari ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita capai pada hari ini ya. Untuk IPK kita hari ini yang pertama bisa menyeleksi ciri-ciri bakteri ya. Ciri-ciri bakteri itu seperti apa? Kemudian menelaah struktur tubuh bakteri ya. Kemudian membandingkan klasifikasi bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Kemudian membagi klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang berikutnya merinci klasifikasi bakteri berdasarkan jumlah dan kebutuhan habitat. Yang berikutnya membagi klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Itu IPK kita. Kemudian yang berikutnya untuk tujuan pembelajaran. Ini juga yang penting yang harus Anda perhatikan ini tentang tujuan pembelajaran ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, bisa mencapai tujuan kita. Jadi melalui model pembelajaran PBL dan pendekatan saintifik serta mengamati video, membaca teks pada PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur, cara hidup, kemudian reproduksi dan peran bakteri dalam kehidupan, kemudian menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan dengan benar dan menanamkan sikap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik. Ada di sini yang pernah mengalami diare? Kenapa? Siapa yang pernah mengalami diare? Semua pernah? Semua pernah. Ya. Tahu apa itu diare? Penyakit yang disebabkan oleh apa itu? Bakteri. Ya. Jadi diare itu adalah satu kondisi di mana kita mengalami gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan di mana frekuensi kita membuang air itu lebih banyak begitu ya. Beda dengan seperti biasanya. Kemudian juga bentuk dari feses ya, yaitu dari kotorannya itu lebih cair. Itu adalah satu gangguan pencernaan diare ya. Itu disebabkan oleh apa tadi? Bakteri. Ya, berarti ini Anda mungkin sudah ada tahu sedikit tentang apa itu bakteri. Kemarin kan di minggu lalu, ya setelah kita selesai, Bapak sudah kasih tugas ya. Tugasnya apa itu? Tugasnya apa? Membaca tentang bakteri selanjutnya ya. Yaitu apa itu? Bakteri. Nah, ini mungkin sudah tahu sedikit apa itu bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah makhluk sangat kecil Ya. yang berbahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata, hanya dapat dilihat oleh alat seperti mikroskop. Ya, bisa diulangi Nurul, seperti apa tadi? Bakteri itu apa? Bakteri adalah Ya. makhluk organisme kecil yang sangat berbahaya dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, Ya. hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Ya, itu yang disampaikan oleh Nurul bahwa bakteri itu adalah mikroorganisme yang bentuknya kecil ya. Kemudian juga bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian juga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bisa dilihat dengan mikroskop. Ada yang lain lagi mungkin mau menyampaikan apa itu bakteri? Ada? Ada yang mau menyampaikan lagi selain Nurul ya? Silakan. Bakteri adalah organisme yang memiliki sel tunggal yang memiliki membran inti sel atau bersifat
prokariotik serta memiliki ukuran mikroskopik. Ya. Artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Ya, baik. Jadi itu adalah bakteri. Ya, bakteri itu adalah salah satu kelompok mikroorganisme. Jadi kalau dikatakan mikroorganisme itu berarti kecil ya. Mikroorganisme yang dia hanya mempunyai satu sel ya, jadi bersifat uniseluler. Kemudian dia juga adalah organisme yang prokariotik ya. Prokariotik itu adalah organisme yang tidak mempunyai membran inti sel ya. Jadi ada organisme yang inti selnya itu dilindungi oleh membran inti ya, membran inti sel. Sedangkan bakteri ini adalah organisme prokariotik, yaitu organisme yang tidak mempunyai membran inti sel. Ya, baik itu singkat untuk bakteri. Jadi saya rasa Anda sudah tahu ya sedikit tentang bakteri. Di sini Bapak akan melihatkan Anda satu video ini. Tolong diperhatikan ya video ini. Oh, makanya menyebabkan gejala yang muntah gitu ada. Metode kan memang salah satunya menyerang pada gangguan pencernaan, diare, muntah, perut. Kayak salmonella juga ada fokus juga ya Pak ya. Banyak sekali ada beberapa indikator yang dibuka oleh pekerja. Kita akan ada simbol yang saja. Ya, baik, itu satu video yang sudah Bapak tampilkan itu. Tentang apa itu video itu? Tentang keracunan makanan. Keracunan makanan yang disebabkan oleh apa tadi? Oleh bakteri ya. Nah, ya, apa isi video tersebut? Yaitu tadi tentang keracunan makanan disebabkan oleh terkontaminasi bakteri ya. Nah, bagaimana sampai mereka bisa mengalami keracunan? Apa itu tadi? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan tadi ya bahwa mereka itu mungkin makanannya sudah terkontaminasi oleh bakteri. Ada bakteri apa tadi? E. coli, kemudian juga salmonella tadi ya. Itu makanan-makanan tadi sudah terkontaminasi oleh bakteri sehingga menyebabkan ada yang tadi muntah ya, diare tadi, gangguan pencernaan. Ya. Ada yang bisa menyampaikan bagaimana ciri-ciri bakteri? Ya, silakan Fitri. Tersusun atas satu sel Ya. secara soliter atau berkoloni, sel tubuh tidak berkloroplas. Ya, jadi yang tadi sudah Bapak sampaikan ya bahwa bakteri itu salah satunya tidak memiliki klorofil, kemudian tidak memiliki apa tadi? Membran inti sel ya, yaitu organisme yang prokariotik. Kemudian hidupnya ada yang berkoloni, ada yang juga soliter atau hidup sendiri. Ya, itu singkat tentang ciri-ciri bakteri. Ya, baik, nanti di sini nanti Bapak akan membagikan Anda ke dalam 4 kelompok ya. Nanti akan Bapak bagikan LKPD di sini.
Nah, untuk membagi kelompoknya, nanti Bapak akan, ya di sini Bapak akan bagi kelompok ya. Bapak akan bagi kelompok ini. Bapak sudah siapkan undiannya ya, nomor di sini. Ya, nomornya ini 1 sampai 4, jadi kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Nah, di sini nanti Bapak akan bagi, kalau yang dapat nomor 1 berarti dia kelompok 1, kelompok nomor 2 seterusnya begitu ya. Nah, sampai 4 nanti. Ya. Ini. Nanti dibuka ya, dilihat nomor berapa. Ya, semua sudah ya? Sudah dapat nomornya ya? Ya, silakan dibuka nomornya. Ya. Sudah dibuka? Oke, baik. Mana yang nomor 1? Nomor 1 mana? Ya, nomor 1 bisa ke depan dulu sini, nomor 1. Wah, ini laki-laki semua ya? Ada nomor 1. Oh, ada putri juga. Nomor 1 nanti kelompok 1-nya di sini ya. Nah, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 di sini, di sebelah kiri Bapak sini. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 1 silakan dulu Anda menempati situ. Ya, kelompok 3 silakan berdiri. Ya. Ya, mejanya nanti dibentuk ini ya, dibentuk kelompok serapi mungkin. Ya, kelompok 2 di sini, kelompok 2. Ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 4 berdiri dulu. Oke, di depan dulu. Ya, kelompok 3 silakan duduk di kelompok 3 di sini ya. Nah, kelompok 3 silakan bentuk mejanya ini ya, dibentuk kelompok. Nah, kursinya dipindahkan dulu. Ya, saling berhadapan. Ya, kelompok 4 di sini silakan. Ya. Dibentuk ini, bentuk kelompok. Nah, begitu. Oke, mungkin mejanya begitu saja ya. Ya. Ya, nah, seperti itu, mejanya 2 saja. Nah. Sudah? Ya, semuanya sudah duduk dalam kelompok ya? Oke, semua sudah duduk dalam kelompok. Ini Bapak akan bagikan LKPD di sini ya. LKPD ini di dalamnya nanti ada masalah yang Bapak tampilkan di sini ya. Ada masalah di sini yang nanti Anda baca ya. Bisa Anda baca di sini, ada masalah tentang keracunan massal di Jombang ya, di Jombang. Nah, ini juga seperti yang di video tadi itu. Nah, ini ada keracunan makanan ya. Nanti dibaca di sini, kemudian Anda bisa merumuskan masalah ya, menjawab pertanyaannya di sini. Ada tuliskan masalah yang kalian temui pada artikel ya. Ini ada di sini. Nah, kemudian yang itu untuk kegiatan belajar 1, untuk kegiatan belajar 2 di sini. Nah, ini terkait dengan teori apa itu bakteri ya. Nah, nanti bisa Bapak bagikan LKPD ini, bisa Anda kerjakan.
Ya, semuanya sudah ya? Sudah dapat LKPD-nya? Ya, nanti di situ Anda bisa merumuskan masalah ya, dibaca dulu lalu Anda merumuskan masalah apa yang terjadi di dalam artikel yang sudah Bapak siapkan tadi itu ya. Ya, mungkin rumusan masalahnya itu kan biasanya rumusan masalahnya itu bersifat kalimat tanya ya, berupa pertanyaan. Contohnya bagaimana mereka bisa keracunan ya, begitu ya. Nah, apa penyebabnya? Jadi berupa pertanyaan. Silakan rumuskan masalah. Nah, waktunya Bapak berikan 20 menit bisa ya? Ya. Oke, silakan dikerjakan dulu, dijawab. Ya. Jika sudah dapat jawabannya, silakan dituliskan langsung di dalam LKPD yang sudah Bapak bagi tadi ya. Bisa ini? Ya, dibaca dulu ya, silakan dibaca. Ya, ini juga Bapak bagikan bahan ajar ya, materi ajar yang bisa Anda gunakan juga untuk referensi. Kemudian juga ada buku di situ ya, ada buku juga Anda bisa melihat buku untuk sebagai referensi ya, sebagai jawaban, mencari jawaban. Ya, dibaca dulu ya. Nah, dibaca lalu bisa merumuskan masalah apa yang terjadi di situ ya. Kemudian setelah merumuskan masalah, Anda bisa menyampaikan dugaan sementara ya terhadap masalah tadi. Ya, jika sudah dapat jawabannya silakan ya dituliskan langsung di LKPD ya. Ya, jadi keaktifan Anda juga ya dalam kelompok ini menjadi penilaian Bapak ya. Nah, Bapak akan memantau Anda, melihat ya siapa yang aktif juga, itu menjadi penilaian Bapak di sini ya. Silakan berdiskusi. Kalau bisa sesama anggotanya itu semuanya aktif ya, berdiskusi. Ya. Ya, silakan berdiskusi ya antara kelompoknya. Bisa Anda lihat di materi ajar yang sudah Bapak bagikan di situ, atau juga ada buku di situ ya, bisa sebagai referensi. Ya, silakan berdiskusi.
Ya? Ya. Ya, nanti di ini kan di sini kan silakan tuliskan masalah ya. Artikelnya tentang apa di sini? Nah, artikelnya tentang apa? Kemudian nanti rumuskan masalah. Masalah itu kan biasanya berupa kalimat pertanyaan, toh? Nah, umpamanya apa yang terjadi di situ, gitu ya. Nah, apa penyebabnya? Gitu. Ya. Nomor ini buat maksudnya gimana Bapak menelusuri? Menelusuri melalui buku dan modul terkait informasi tambahan tentang bakteri Salmonella atau bakteri lainnya yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Ya, sebentar. Jadi maksudnya di sini cari informasi terkait bakteri Salmonella ini bakteri yang menyebabkan apa. Kemudian ada bakteri-bakteri apa yang bisa menyebabkan keracunan pada manusia tadi. Tadi yang di video tadi kan ada yang di awal tadi. Ya. Iya. Di buku itu ada kan atau gimana? Di ini? Tadi itu kan ada bakteri. Ya, yang tadi itu kan ada apa? Salmonella, E. coli. Ya. Ya. Salmonella itu diambil karena kurangnya kebersihan pada makanan. Iya. Ya, silakan ya dicari jawabannya. Anda bisa gunakan buku di situ ya. Ada juga materi ajar yang sudah Bapak bagi di situ, bisa Anda lihat. Ya. Aktif saling berdiskusi untuk mencari jawaban. Lampu mati. Lampu. Lampu mana? Lampu mati. Bapak pun sudah cek di sana.
Maksudnya sudah cek sana saya yang jatuh. Sudah? Sudah? Tapi mas maksudnya Apa itu? di sini di apa namanya makalahnya cuma bertiga saja. Tiga satu dulu. Iya. Jelaskan sampai tiga. Iya, iya. Begitu saja. Iya. Udah. Oke. Ya, silakan berdiskusi ya. Jika sudah langsung ditulis di LKPD-nya, langsung dituliskan jawabannya di LKPD. Sudah? Oke. Apa makanan yang dijual secara tidak higienis akan terkontaminasi oleh bakteri dan akan menimbulkan penyakit seperti jual dan makanan. Ya. Sudah? Sudah Pak. Ya, silakan berdiskusi ya. Semuanya aktif. Sini Bapak akan menilai juga. Anda punya keaktifan kelompok di sini ya. Ya. Jadi kalau Bapak harap semua anggota kelompoknya itu bisa aktif ya. Sudah bisa? Semuanya sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Ya, itu. Maksudnya di klasifikasi dibagi berdasarkan cara mendapat makanan, ada dibagi menjadi heterotrof. Nah, heterotrof juga nanti di sini dibagi juga, toh? Nah. Oke. Iya. Ini berdasarkan kebutuhan oksigen. Pada waktu respirasi. Ini berdasarkan kedudukan flagella. Jadi yang ini. Ini. Nah, ini berdasarkan bentuk. Ini lagi.
monococcus 1. Yang 2 ini diplococcus. Ya. Monococcus ini maksudnya bulat tunggal 1. Diplococcus ini bulat berpasangan. Nah, Streptococcus bulat berkoloni bentuk rantai. Tinggalin saja maksudnya di situ. Tinggal dituliskan saja 1, 2, 3, 4 itu apa ya. Ya, sudah semua? Kelompok yang mana sudah? Kelompok 2 sudah, 3, 4 sudah, kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Semuanya sudah ya? Ya, baik, ini saatnya kita presentasi ya. Jadi nanti saya minta tiap kelompoknya mempresentasikan. Yang membacakannya kalau bisa nanti berdiri ya. Berdiri, sampaikan nomor 1. Kelompok 1 jawab nomor 1, kemudian jawabannya, sampaikan jawabannya. Kemudian juga setelah itu kelompok 2 juga sampaikan jawabannya ya. Seterusnya sampai dengan kelompok 4 ya. Oke. Jika semuanya sudah selesai, Bapak persilakan untuk kelompok 1. Ya, silakan menyampaikan jawabannya di LKPD yang sudah Anda kerjakan. Ya, nomor 1 dulu ya. Kita bahas nomor 1 dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi masalah. Yang pertama, tulislah masalah yang kalian temui pada artikel tersebut. Jawaban kami, keracunan masal akibat makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Kemudian buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan terkait dengan artikel yang sudah kalian kaji. Jawaban kami, mengapa mereka tidak memperhatikan kebersihan pada makanan sehingga bahan tersebut dapat terkontaminasi oleh bakteri. Ya, itu nomor 1-nya ya. Ya, nomor 1-nya untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 bisa sampaikan jawabannya untuk yang nomor 1. Ya, bisa berdiri ya. Ya. Tulislah masalah yang kalian temui pada artikel di atas. Jadi masalah yang kami temui pada artikel di atas yaitu keracunan massal yang dialami sekitar 40 warga dusun Bogorejo. Kemudian buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan terkait dengan artikel yang sudah kalian kaji. Rumusan masalahnya yaitu apakah bakteri yang terkandung di dalam makanan tersebut. Ya, itu untuk jawaban dari kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 3 bisa menyampaikan jawabannya. Tulislah masalah yang kalian temui pada artikel di atas. Keracunan massal di Jombang yang mengakibatkan sekitar 40 korban. Kemudian buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan terkait dengan artikel yang sudah kalian kaji. Bagaimana mereka bisa. Ya, baik. Ya, itu untuk jawabannya ya yang sudah disampaikan dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4 menyampaikan jawabannya. Jawaban kelompok kami yaitu tulislah masalah dari salmonella. Ya. Dan kemudian buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan terkait dengan artikel yang sudah kalian kaji. Pertanyaan kami yaitu bagaimana sih bakteri bisa masuk ke dalam tubuh? Ya, baik. Itu untuk pembahasan di nomor 1 ya. Ya, apa? Karena makan makanan yang sudah tercemari atau terkontaminasi oleh bakteri ya. Ya, bakteri salmonella. Kemudian rumusan masalahnya juga sudah disampaikan ya. Ya, tadi ada yang Bapak dengar tadi bagaimana sampai mereka bisa terjadi keracunan tadi ya. Bagaimana sampai orang-orang tadi bisa mengalami keracunan ya. Kemudian juga tadi jawaban dari kelompok 4, bagaimana sampai bakteri tadi bisa masuk ke dalam tubuh ya. Nah, ke dalam tubuh tadi. Oke, untuk jawaban nomor 2 silakan. Ya, kelompok 1. Ya. Ya, baik, itu kelompok 1
ya. Bagaimana sampai bisa terjadi hal demikian? Karena kurang memperhatikan kebersihan, ya. Ya, kelompok 2 silakan. Menurut dugaanmu, bagaimana makanan bisa terkontaminasi bakteri dan buatlah dugaan sementara untuk peristiwa tersebut. Menurut dugaan kami, makanan bisa terkontaminasi bakteri karena adanya bakteri Salmonella pada makanan tersebut dan mengakibatkan 40 warga keracunan. Ya, baik. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Menurut dugaanmu, bagaimana makanan bisa terkontaminasi bakteri dan buatlah dugaan sementara yang peristiwa tersebut. Karena bisa terkontaminasi dengan bakteri yang disebabkan karena pengaruh keracunan bakteri Salmonella yang mengakibatkan banyak korban. Ya. Baik, terima kasih ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 silakan jawabannya. Menurut dugaanmu, bagaimana mungkin bakteri bisa terkontaminasi karena proses pengolahan makanan yang kurang higienis? Ya. Masuk ke makanan tadi ya, karena mungkin pengolahannya yang kurang higienis ya, kurang menjaga kebersihan itu tadi ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya silakan. Soalnya studi melalui buku atau modul terkait tambahan tentang bakteri Salmonella atau bakteri lainnya yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Jawaban kelompok kami, bakteri Salmonella menyebabkan keracunan dengan gejala awal luka-luka, gangguan pencernaan, musuh dan matinya. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Ya, berikutnya kelompok 2 silakan. Melalui buku atau modul terkait informasi tambahan tentang bakteri Salmonella atau bakteri lainnya yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Hasil diskusi kami, bakteri Escherichia coli juga dapat menyebabkan keracunan pada manusia yang biasanya ada pada saluran dan buah-buahan yang tidak dicuci dengan bersih. Ya, baik, itu ya. Jadi mungkin makanan atau buah-buahan tadi tidak dicuci dengan bersih. Ya, kelompok 3 silakan. Menurut studi melalui buku atau modul terkait informasi tambahan tentang bakteri Salmonella atau bakteri lainnya yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Bakteri Salmonella merupakan bakteri yang berbahaya, menyebabkan mual-mual, pusing dan muntah yang berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Ya, itu dampak dari bakteri Salmonella ya. Kelompok 4. Atau bakteri lainnya yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Nah, bakteri lainnya dapat menyebabkan keracunan yaitu bakteri patogen yang biasanya ada pada bahan baku, contohnya pada susu dan gula. Ya, baik. Berikutnya untuk kesimpulan ya. Mas, belum? Ya, oke, belum. Baik. Ya, silakan untuk jawaban yang berikutnya kelompok 1. Jawaban sementara adalah jawaban berdasarkan sumber yang relevan yang kalian dapat tebak. Apakah dugaan kalian benar? Ya, karena jawaban tersebut sudah terbukti kebenarannya dan sudah diuji pada laboratorium. Oke, jadi menurut dugaan mereka itu bahwa benar ya. Oke, kelompok 2. Ya. Jawaban sementara adalah jawaban berdasarkan sumber relevan yang kalian dapatkan. Apakah dugaan kalian benar? Menurut kami ya benar, karena bakteri Salmonella dapat menyebabkan keracunan pada makanan. Oke, ya. Kelompok 3. Jawaban sementara dan jawaban berdasarkan sumber yang relevan yang kalian dapatkan. Apakah dugaan kalian benar? Jawabannya ya, karena bakteri ini sangat berbahaya. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengolah makanan agar tidak beracun. Oke, ya baik, bagus sekali ya. Kelompok 4, silakan. Ya, benar. Pengolahan makanan yang kurang higienis dapat menyebabkan bakteri hingga di makanan atau di minuman. Kesimpulannya, ya kelompok 1 silakan. Kesimpulannya terkait masalah tadi. Tuliskan kesimpulan bersama kelompok. Makanan yang diolah secara tidak higienis akan terkontaminasi oleh bakteri dan akan menimbulkan penyakit seperti diare. Oleh karena itu kita harus senantiasa untuk menjaga kebersihan agar tidak terkontaminasi oleh bakteri apapun. Iya.
Itu kesimpulan dari kelompok 1 ya, bahwa kita harus menjaga kebersihan ya supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri apapun. Baik, kelompok 2 silakan menyampaikan kesimpulannya. Tulislah kesimpulan bersama kelompokmu. Jadi keracunan makanan terjadi karena kurang menjaga kebersihan pada makanan dan menyebabkan bakteri salmonella masuk kepada makanan. Ya, itu kelompok 2, kesimpulan dari kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan kesimpulannya. Makanlah makanan yang sehat, dimakan tuna, jaga kebersihan, serta menggunakannya sebisa. Ya, jadi makan makanan yang sehat ya, yang mengandung unsur-unsur 4 sehat 5 sempurna. Kemudian menjaga kebersihan sebelum makan, juga harus rajin mencuci tangan ketika Anda mau makan. Ya, kelompok Pengelolaan makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan keracunan karena adanya bakteri berbahaya seperti salmonella. ya. Dari itu, kita harus menghindari memakan makanan yang kurang bersih dan janganlah memakan makanan yang sudah diolah karena hal ini dapat membawa bakteri buruk bagi kesehatan. Ya, baik. Itu semuanya sudah menyampaikan kesimpulan terhadap masalah tadi. Ya, berikutnya untuk kegiatan belajar yang kedua, silakan ada pertanyaan yang selanjutnya bisa langsung dibaca saja ya. Kelompok 1 baca dari jawabannya. Untuk kelompok 1 baca jawaban nomor 1, nanti nomor 2 begitu ya. Silakan nomor 1 baca jawabannya. Ya. Ya. Oke, kelompok 2 silakan baca jawaban untuk yang nomor 2 ya. Berdasarkan kabar tersebut, tentukanlah unsur daftar dan unsur tambahan bakteri. Yang nomor 1, kapsul, 2, sel, 3, membran plasma, 4, sitoplasma, 5, ribosom, 6, plasmid, 7, pilih, 8, nukleus atau DNA, Ya. 9, flagellum bakteri. Ya, baik, itu jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2 ya. Berikutnya kelompok 3 untuk soal yang nomor 3 ya. Silakan. Ya. 1. Bakteri heterotroph. Bakteri heterotroph yaitu bakteri yang hidupnya tergantung pada organisme lain dalam hal pemenuhan zat organik sebagai sumber makanan. Bakteri heterotroph dibedakan menjadi 1. Bakteri saprofit dari zat organik yang berasal dari makanan hidup atau sampah. Ya. 2. Bakteri parasit hidup di dalam tubuh makhluk hidup atau bahan makan dari tubuh inangnya. Bakteri parasit dibedakan menjadi 3. 1. Bakteri parasit fakultatif dapat hidup sebagai saprotit. 2. Bakteri parasit obligat hanya mutlak sebagai parasit. 3. Bakteri patogen menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Ya, baik. Itu jawaban dari kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ya, kelompok 4 menggunakan. Pertanyaannya berdasarkan gambar, tentukanlah bentuk-bentuk bakteri bulat tersebut. Yang pertama, monococcus yaitu bulat tunggal. Yang kedua, bifidobacillus yaitu bulat berpasangan. Yang ketiga, streptococcus yaitu bulat berkoloni berbentuk rantai. Yang keempat, staphylococcus bulat berkoloni seperti buah anggur. Yang kelima, saroina yaitu 8 set coccus berbentuk kubus. Yang keenam, tetracoccus yaitu bulat terdiri atas 4 sel koloni. Ya. Nomor 5,
5 berdasarkan gambar yang telah kalian lihat, tentukanlah bentuk-bentuk bakteri matang tersebut. Yang pertama, Monobacillus yaitu batang tunggal. Yang kedua, Diplobacillus yaitu bentuk batang berpasangan. Yang ketiga, Streptobacillus yaitu batang berkoloni bentuk rantai. Oke, baik ya. Semuanya sudah menjawab? Ya. Jadi kurang lebih semuanya sudah paham ya tentang bakteri tadi. Anda sudah bisa merumuskan masalah, kemudian menjawab, kemudian juga sudah bisa menjawab pertanyaan tentang teori tadi di kegiatan belajar 2 itu terkait dengan ciri-ciri bakteri ya, bentuk bakteri. Ya, untuk lebih memperkuat jawaban Anda ya, Bapak akan menyampaikan penguatan di sini ya. Untuk itu Bapak minta Anda kembali dulu ke tempat duduk masing-masing ya, untuk memperhatikan penguatan yang akan Bapak berikan. Duduk di tempat masing-masing ya. Ya, sudah rapi. Ya, Bapak lihat dulu ya sebelum Bapak kasih penguatan, kita lihat dulu kerapiannya. Oke. Ya. Oke, ini Bapak akan menyampaikan sedikit penguatan. Tadi semuanya jawabannya memang sudah sesuai ya. Nah, sekarang kita lihat sedikit saja apa itu ciri, kemudian struktur ya, dan klasifikasi bakteri. Ya. Bakteri dulunya itu ya, itu dalam sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem klasifikasi ya. Itu ada sistem klasifikasi 5 kingdom dan 6 kingdom ya yang terbaru. Nah, dalam klasifikasi 5 kingdom, bakteri itu masuk dalam kingdom apa? Monera ya. Dia masuk ke dalam kingdom Monera. Nah, kemudian setelah masuk ke klasifikasi 6 kingdom, Monera ini dibagi menjadi dua ya. Ada Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk Archaebacteria ini adalah bakteri dari kelompok atau golongan bakteri kuno ya. Bakteri kuno ya. Nah, bakteri yang hidup pada zaman dulu, zaman purba sampai sekarang. Kemudian juga ada Eubacteria atau bakteri sejati ya. Nah, bakteri sejati itu jadi itu perbedaannya. Dulu di klasifikasi 5 kingdom itu masuk di Monera ya. Nah, kemudian kalau di 6 kingdom itu Monera itu sudah dibagi menjadi 2 ya. Ada Archaebacteria dan Eubacteria. Ya, kita lihat Archaebacteria dulu ya. Nah, kita lihat karakteristiknya atau ciri-cirinya seperti apa. Ini yang pertama ya. Yang pertama ukurannya itu, untuk ukuran Archaebacteria ini 0,1 sampai 15 mikron ya. Ini untuk ukurannya. Jadi memang sangat kecil ya. Tidak bisa kita lihat dengan mata. Kita mampu melihat dengan bantuan apa itu? Mikroskop ya. Kemudian yang kedua, dinding sel terdiri dari polisakarida dan protein, bukan peptidoglikan. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, Archaebacteria ialah organisme uniseluler prokaryotik. Yang di awal tadi sudah Bapak sampaikan bahwa pada dasarnya bakteri itu dia uniseluler. Kemudian prokaryotik atau belum mempunyai membran inti sel. Kemudian yang keempat, asam nukleat Archaebacteria berupa RNA. Yang kelima, Archaebacteria dapat tinggal di lingkungan ekstrim ya. Tahu lingkungan ekstrim?
Lingkungan ekstrim ini, lingkungan ekstrim ini contohnya di sini lingkungan dengan derajat keasaman ya, yang tinggi, kemudian suhu dan kadar garam yang sangat tinggi. Jadi itu bedanya Archaebacteria dengan Eubacteria. Bakteri ini bisa hidup di daerah atau lingkungan yang ekstrim. Yang kalau makhluk hidup lain tidak bisa hidup di lingkungan itu, tapi untuk Archaebacteria ini dia bisa hidup di situ ya. Kemudian yang keenam, reproduksi dengan cara pembelahan biner, kemudian pembentukan tunas dan fragmentasi. Itu untuk karakteristik atau ciri-ciri dari Archaebacteria. Kemudian ini Archaebacteria dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada 3 golongan Archaebacteria. Ini biasanya hidup di lingkungan yang ekstrim tadi ya, yang makhluk hidup lain tidak bisa hidup, tapi Archaebacteria bisa hidup di situ ya. Dibagi menjadi ada 3 kelompok ini, ada metanogen, kemudian halofil ekstrim dan termofil ekstrim. Kita lihat di sini apa itu metanogen, kemudian halofil ya. Ini berdasarkan habitatnya Archaebacteria dapat dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Ada halofilik ya. Dan bakteri halofilik ini adalah bakteri yang hidup di lingkungan dengan berkadar garam tinggi. Contohnya ada Halobacterium sp. Ini di kadar garam yang tinggi dia bisa hidup di situ. Luar biasa ya. Jadi bakteri bisa hidup di lingkungan yang seperti itu. Kemudian metanogen. Ini bakteri ya, jadi kita kalau dilihat saja nama ini sudah metan di sini ya, metanogen. Bakteri metanogen ini bakteri yang bersifat anaerob ya, dan dapat menghasilkan gas metana. Atau CH4 dari gas hidrogen dan CO2 atau asam asetat. Bakteri ini hidup di lingkungan yang memproduksi metan ya. Ini dari namanya sudah kita bisa tahu ya, metanogen. Misalnya rawa-rawa dasar kolam atau usus binatang. Contohnya ada Lacnospira multiparus. Organisme ini mampu menyerap pektin. Kemudian ada thermosiodophilik. Ini bakteri thermosiodophilik ini merupakan bakteri yang dapat hidup di lingkungan yang mempunyai suhu dan tingkat keasaman tinggi. Misalnya di kawah vulkanik. Tahu kawah vulkanik ya? Kawah itu kan pasti suhunya tinggi. Kemudian dan mata air panas. Bakteri ini bersifat kemoautotrof yang dapat memanfaatkan H2S sebagai sumber energi. Seperti di kawah vulkanik. Ini 3 kelompok dari bakteri Archaebacteria. Sekarang kita lihat untuk Eubacteria atau bakteri sejati ya. Ciri-ciri pada bakteri ini. Yang pertama, organisme berukuran kecil atau mikroorganisme. Mikroorganisme itu kan kemarin ada virus ya. Kemudian juga bakteri. Nanti ada juga protista ya. Kemudian uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel saja ya. Dia bersel tunggal. Bersifat prokaryotik, tidak mempunyai membran inti. Jadi nanti bisa bedakan mana prokaryotik, mana eukaryotik ya. Mempunyai ukuran dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Kemudian hidup secara soliter atau berkoloni. Jadi dia bisa hidup sendiri atau juga berkelompok ya. Berkoloni atau berkelompok. Mempunyai dinding sel. Kemudian beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Jadi saat kondisi lingkungan tidak mendukung dia hidup, dia bisa membentuk endospora. Endospora ini juga biasanya bersifat untuk reproduksi. Jadi ketika lingkungannya sudah baik mendukung dia, maka endospora ini bisa menjadi bakteri yang baru begitu ya. Itu jadi kemampuan dari bakteri. Ya, ini untuk ciri-ciri bakteri. Kemudian struktur tubuh bakteri ini terbagi menjadi 2, ada struktur dasar dan struktur tambahan.
Struktur dasar ini struktur yang dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri. Meliputi ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula. Kemudian untuk struktur tambahan dimiliki oleh jenis bakteri yang tertentu. Jadi ini hanya yang tambahan ini tidak dimiliki oleh semua ya, hanya beberapa bakteri saja. Meliputi ada kapsul, kemudian flagellum, pilus, fimbria, klorosom. Ya, itu untuk struktur tambahan dari bakteri ya. Kemudian ini kita lihat klasifikasi bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan dibagi menjadi dua. Ada bakteri heterotrof dan ada bakteri autotrof ya. Bakteri heterotrof ini bakteri yang hidup bergantung pada organisme lain. Jadi dia hidup dari organisme yang lain ya. Tidak bisa membuat makanan sendiri. Ini dibedakan menjadi ada bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri parasit pun ini dibedakan menjadi ada 3, ada parasit fakultatif, parasit obligat, dan parasit patogen. Kemudian untuk yang autotrof ini dia bisa mampu menyusun makanannya sendiri dengan sumber karbon yang berasal dari senyawa anorganik. Ini dibedakan menjadi ada 2, bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Itu yang pertama berdasarkan dia membuat makanan ya. Ada yang bersifat heterotrof tadi dan atau autotrof. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen ya. Pada saat dia melakukan respirasi itu dibedakan menjadi 2, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Aerob ini maksudnya dia memerlukan oksigen bebas pada saat dia melakukan respirasi dalam kehidupan ya. Ini dia membutuhkan oksigen. Contohnya itu ada Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Kemudian bakteri anaerob ini bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupan. Contoh ada Clostridium tetani dan Escherichia coli. Jadi itu ada 2 untuk kebutuhan dia terhadap oksigen ya. Kemudian ini berdasarkan bentuk, ada berapa ini berdasarkan bentuk tadi? Ada 3, ada bacillus atau batang ya, basil ya, batang. Kemudian ada kokus atau bulat ya, kemudian dan spirillum atau spiral atau pegas. Untuk batang ini ada monobacillus ya. Ini bentuk batang tunggal 1, kemudian diplobacillus batang berpasangan ya, gambarnya di sana bisa Anda lihat di situ ya. Kemudian streptococcus batang berkoloni membentuk rantai sana yang membentuk rantai ya. Kemudian untuk monococcus ini bulat tunggal, ini bulat tunggal. Kemudian diplococcus bulat 2 ya, berpasangan. Kemudian streptococcus bulat berkoloni bentuk rantai. Kemudian Staphylococcus bulat berkoloni seperti buah anggur ini ya. Kemudian ada Sarkina. Ini 8 sel kokus membentuk kubus. Yang ini ya, seperti kubus ini. Kemudian Tetracoccus. Ini bulat terdiri atas 4 sel koloni ya. Itu bisa yang ini ya, bisa Anda lihat di sini, itu ada gambarnya contohnya. Kemudian spiral, ini ada fibria lingkungan kurang dari setengah lingkaran. Kemudian spiralium ya lebih dari setengah lingkaran, dan spiraleta ini lingkungan seperti kumparan. Ya, itu untuk berdasarkan bentuk ya, diklasifikasikan berdasarkan bentuk. Ini berdasarkan flagel ya. Flagel itu apa? Flagel itu alat yang digunakan bakteri pada saat dia melakukan pergerakan ya. Jadi dalam kondisi tertentu dia bergerak, dia bisa menggunakan yang namanya flagel untuk bergerak. Ini ada 5, ada atrik yang pertama tidak mempunyai flagel ya, tidak mempunyai flagel. Kemudian
Yang berikutnya ada monotrik. Ini mempunyai flagel pada satu sisi. Ini satu sisi saja ya. Ini flagelnya ya. Satu sisi saja. Kemudian lophotric mempunyai sejumlah flagel. Jadi ini ya, sudah ini flagelnya sudah beda dengan yang monotrik ya. Kemudian amfitrik mempunyai sejumlah flagela pada kedua ujung. Ini jadi lebih dari satu, tapi hanya di satu sisi saja ya, satu ujungnya saja. Kemudian ada peritrik, ini mempunyai flagel pada semua permukaan tubuhnya. Jadi ini tubuhnya ini sudah flagelnya semuanya sudah dipenuhi oleh flagel. Ini jadi ada berapa itu? Ada 5 ya, berdasarkan flagel. Ya, baik demikian itu untuk penguatan ya. Yang berikutnya sampai di sini ada mungkin pertanyaan yang belum Anda pahami terkait materi ini. Ya, silakan, boleh. Ada pertanyaan? Ya, silakan Nurul. Pertanyaannya, apa peran bakteri dalam kehidupan? Ya. Baik, jadi peran bakteri itu juga, kalau kita mendengar kata bakteri ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwa bakteri itu perannya pasti merugikan ya, sama dengan virus juga ya. Tapi ternyata bakteri tidak semuanya merugikan ya. Ada juga yang menguntungkan. Yang menguntungkan contohnya apa? Dalam tubuh kita ada bakteri ya, namanya E. coli ya, Escherichia coli. Dalam jumlah yang normal itu bakteri yang ada dalam usus kita itu perannya sebagai mikroorganisme yang membusukkan atau menguraikan makanan ya. Ketika kita makan masuk ke perut kita, kemudian itu diuraikan oleh bakteri ya. Coba bayangkan kalau ada bakteri di dalam usus, bagaimana? Mungkin kita makan jagung, nanti keluarnya juga jagung juga ya. Seperti itu. Jadi dia berfungsi untuk menguraikan makanan yang tadi kita makan juga. Kemudian dalam pembuatan produk-produk kecap ya, keju, yogurt, nata de coco itu juga memerlukan bakteri ya. Itu. Jadi ada yang berperan positif, ada juga yang berperan negatif. Yang negatif tadi umpamanya salmonella ya. Kalau kita makan buah-buahan atau sayur-sayuran tidak dicuci bersih ya, karena salmonella itu juga dia suka hidupnya di buah-buahan ya, atau dimakan di sayur-sayuran. Jadi kalau tidak dicuci dengan bersih, maka kita langsung makan saja, mengolah langsung tidak dengan baik, bisa nanti terkontaminasi ya. Bisa keracunan tadi ya, mungkin diare ya, gangguan pencernaan tadi. Jadi hati-hati ya. Itu peran bakteri. Jadi tidak selamanya merugikan, tapi juga bisa menguntungkan. Oke, ya, sampai di sini juga ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Ada? Sudah? Bisa dipahami? Nah, Kaisar bisa? Kaisar? Sudah paham? Ya, Helmi di belakang bisa ya? Yang di belakang juga bisa dipahami materinya ya? Oke, jadi sampai di sini ya, saya rasa sudah paham. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau memberikan kesimpulan terkait materi. Ya, ini silakan. Siapa namanya? Duduk. Siapa? Indra. Ya, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Oh ya, oke, baik. Nah, Indra dulu ya. Kita dengar kesimpulan dari Indra dulu. Kesimpulannya seperti apa? Untuk kesimpulan hari ini tentang bakteri. Ya. Bakteri merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan seseorang sakit apabila dia memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa untuk menjaga kebersihan serta memakan makanan yang bergizi supaya terhindar dari bahaya penyakit yang dibawa bakteri serta dapat mempertahankan kekebalan tubuh. Ya, itu kesimpulan dari Indra ya. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan ya, karena bakteri itu adalah salah satu mikroorganisme yang kita tidak bisa lihat. Kita hanya bisa melakukan pencegahan saja ya. Ya, yang berikutnya Fadila, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan saya untuk materi tentang bakteri
bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokaryotik dan berukuran sangat kecil serta memiliki peran besar dalam kehidupan ini. Ya, baik. Jadi ya, berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, baik sekali. Oke, berikutnya ini. Ya, di sini ada Bapak sampaikan, Bapak bagikan evaluasi ya. Nah, apakah IPK yang tadi, yang ada 6 IPK tadi, apakah Anda sudah bisa dipahami? Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini berhasil atau tidak ya? Nah, Bapak bagikan soal di sini untuk sebagai evaluasi ya. Nah, jadi apakah Anda bisa memahami tadi yang sudah disampaikan tadi? Nah, kita coba ukur dengan evaluasi ini ya. Oke. Ya, dibaca lalu dikerjakan ya. Ya. Sudah semua ya? Oh, satu kurang. Ya, langsung dijawab saja ya. Ya, sebagai acuan apakah hari ini IPK-nya kita bisa tuntas atau tidak ya? Bisa dipahami atau tidak tujuan pembelajaran kita. Sudah semuanya? Oke, sudah ya? Ya, Bapak ambil lagi ya. Sudah terisi semua? Oke. Sudah ya? Oke. Sudah? Oke. Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah? Ini sudah di belakang? Ya, sudah ya. Sudah? Sudah semua? Oke, semuanya sudah ya? Sudah mengerjakan evaluasinya? Baik. Ya, untuk berikutnya ya Bapak akan sampaikan untuk materi informasi untuk materi berikutnya, yaitu tentang reproduksi bakteri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Ya, jadi nanti tugasnya Anda membaca materi lanjutan kita, yaitu tentang reproduksi bakteri ya, dan peranan bakteri dalam kehidupan. Ya, baik. Seperti biasa juga ini Bapak mau menyampaikan satu penguatan ini terkait dengan pencegahan ini terkait dengan protokol kesehatan ya. Mari kita menjaga kesehatan selalu ya, mentaati peraturan pemerintah ya, agar supaya kita bisa terhindar dari bahaya
virus ya. Nah, mungkin juga bukan hanya virus juga terkait dengan bakteri ini hari ini juga ya. Nah, selalu menjaga kebersihan. Nah, yang tadi jangan makan makanan yang mungkin belum higienis ya, belum bersih, mengolah makanan dengan baik. Mencuci tangan supaya bisa terhindar juga dari bakteri ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, ini untuk protokol kesehatan pencegahan COVID-19 itu ada berapa? Ingat pesan Ibu ada 5M. Yang pertama menjaga jarak ya, minimal 1 meter ya. Kemudian membatasi mobilitas. Jangan terlalu bepergian kalau tidak ada keperluan ya. Sebaiknya tetap di rumah aja. Kemudian memakai masker. Ini juga penting. Rajin-rajin mencuci tangan. Kemudian menjauhi kerumunan. Jangan kalau ada orang berkerumun itu harus dihindari ya. Oke, itu untuk penguatan tentang protokol kesehatan kita ya. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat ya. Bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita ya. Jadi kalau pulang itu rajin-rajin cuci tangan, jaga kebersihan, makanan, lingkungan supaya terhindar dari bakteri. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini ya, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita menutup dengan doa. Ya, saya minta kesediaan Kaisar coba memimpin doa kita untuk mengakhiri pelajaran kita. Ya, silakan Kaisar. Ya, teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya.